Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sahabat Eljon, kembali lagi dalam program kesayangan kalian, apalagi kalau bukan L-Talk, Empower Life Through Communication. Bersama dengan saya, Nami Afra, yang tentunya akan menemani kalian sampai dari awal sampai akhir nih ya. Dan tentunya pada hari ini, topik yang akan bersama-sama kita kulik, bersama-sama kita bahas adalah socio-economic privilege atau keistimewaan sosial ekonomi. Jadi tentunya pada hari ini tuh kita akan membahas bahwa memang ternyata ada loh sebagian orang yang mendapatkan status dari orang tuanya karena jabatan atau bahkan harta yang dimiliki. Nah, hal ini tuh ternyata bisa mempengaruhi bagaimana cara mereka bersikap di dalam lingkungan sosialnya. Maka dari itu, hari ini di episode kali ini tentunya kita akan membahas, kita akan mengupas tuntas terkait hal itu. Dan tentunya hari ini aku tidak akan mengupas topik ini sendiri ya. Aku ditemani oleh dua panelis ganteng, tak lain dan tak bukan. Ada Kak Doni The Kaiser dan juga Kak Roni Francis. Hai. Hai Nami. Halo, gimana kabarnya Kak Luar Doni? biasa. Luar biasa, semangat ya. Kalau Kak Roni gimana kabarnya? Harus luar biasa, sukses. Ini sepertinya Gue membahas-bahas. suka lo dibilang ganteng. Karena kalau dibilang cantik agak gimana. Salah kan kalau cantik aku. Cantik Nami Iya, dong. cantik Nami dong. Wih. Kalau ganteng Kak Doni dan juga Kak Asik. Roni. Tapi sebenarnya itu sebenarnya dia pengen dibilang cantik juga. Pengen dibilang cantik Iya, ya. bahaya iya. ya. Cantik personality-nya bisa. Bagus. Bagus ya. Boleh. Oke. Berarti udah siap banget ya kita hari ini ya. Sudah untuk dong. bahas ya. Oke. Dan juga tentunya hari ini aku tidak sendiri ya, kita nggak cuma bertiga. Hari ini juga kita ditemani oleh bintang tamu kita yang juga udah siap untuk memberikan pengetahuannya, dan juga kita udah sama-sama akan mendengarkan, akan menyerap semua segala macam knowledge yang akan bisa kita tampilkan juga hari ini. Tak lain dan tak bukan ada Kak Tony Saputra selaku CEO Communication. Halo. Hai Kak Tony. Halo Kakak Nami. Iya. Kakak Roni, Kakak Doni. Halo. Mungkin kita nggak kelihatan kali ya. Soalnya tadi yang dibilang yang ganteng dua ini doang. Iya. Kalau itu mah sudah Kan terkonfirmasi kalau lah. Tony Ya. inspirational Oh. and sensational. Iya kan? Kak, Nggak gimana apa-apa apa deh. kabarnya? Kabar baik. Kakak Nami apa kabar? Aku luar biasa. Luar biasa. Semangat. Semangat, gitu. semangat. Harus semangat pagi. Udah sarapan Kak? Sudah dong. Sudah. Kalau belum mau dibeliin? Enggak nih, kayaknya aku doain aja biar kenyang. Oh gimana? iya. Iya. Dengan doa ya. Iya, kayaknya ntar lah ya abis break kita Oh ya. iya boleh. Nah, hari ini kan tentunya tadi udah sama-sama kita dengarkan ya. Topik hari ini tuh mengenai socio-economic privilege. Oh, berat ya. Berat. Tentang keistimewaan sosial ekonomi yang pastinya aku yakin baik itu Kak Tony, Kak Roni, dan juga Kak Doni udah pernah melihat orang-orang seperti ini atau udah punya pengalaman dengan orang-orang yang memiliki keistimewaan dari mungkin harta maupun jabatan orang tuanya gitu ya. Iya. Nah, aku pengen diskusiin lebih mendalam tentang hal ini. Kira-kira kalau misalnya dari Kak Doni dan juga Kak Roni nih, bagaimana sih kalian berdua itu menanggapi soal keistimewaan dari sosial ekonomi ini? Oke. Pingsu dulu nggak? Duluan aja. Duluan. Iya, dia menghormati yang tua. Memang kayak lebih mudah harusnya begitu. Ngalah. Terkait sosial ekonomi juga. Ya itu. Jadi sebenarnya terkonfirmasi ya, Nami dan juga teman-teman sekalian. Kalau setiap kita nih, kalau menurut saya nih, setiap dari kita pasti punya privilege. Yes. Ya kan? Sejak lahir, apapun itu. Kalau dari aspek ekonomi pasti. Mau dia dari ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah atau ke bawah yang masih berjuang terus gitu kan, itu juga privilege sebenarnya. Karena pernah ada konten ya lucu ya, menarik ya bro ya di media sosial. Orang dari kalangan ekonomi atas itu nggak ngerti kupas bawang, terus nggak ngerti menikmati sesuatu yang sebenarnya di kalangan orang menengah ke bawah itu rutin biasa terjadi gitu kan. Jadi itu privilege juga loh. Ya kan? Nah, terus yang kedua dari aspek sosial. Misalnya ada orang-orang tertentu yang lahir dari misalnya golongan atau dalam tanda petik kasta tertentu yang sebenarnya kita kan tidak mengenal kasta di Indonesia ya kan. Nah, kalau lihat saya kan body herder kan. Body hair. Aku sendiri ya. Oh iya, itu privilege. Ya kan? Karena saya mendapatkan aspek atau faktor genetik dari orang tua ke atas kan, ya artinya ada percampuran genetika dari berbagai benua gitu kan. Nah, ditambah lagi kemudian misalnya aspek
wajah. Ya, saya nggak bicara soal ganteng atau cantik, enggak. Karena setiap orang pasti memiliki sifat ganteng dan cantiknya masing-masing kan. Seperti di sebuah kawasan Mikronesia, saya lupa nama negaranya, di mana di sana wanita yang memiliki tubuh besar itu yang cantik, ya kan? Ya, jadi kita nggak bisa bilang bahwa faktor ganteng atau cantik itu harus A, B, C, beda-beda. Nah, Standarnya beda-beda iya, ya. contohnya Nami ya, cantiknya dari mana? Dari orang tua kan? Nggak mungkin dari tetangga dong. Nggak mau, wah bahaya kalau misalnya cantiknya dari tetangga Kebetulan nih ini ya. ditonton sama orang tua Nabi. Artinya, iya Nami juga mendapatkan privilege sejak lahir. Nah, kalau menurut saya, privilege itu adalah faktor pembeda Nami atau saya, kita dengan orang lain. Gitu bro, gimana? Nah, kalau misalnya saya sendiri berpikir dari namanya kita berbicara Lu nggak sosial- sendiri, kita Iya, berempat bro. kan pendapat pribadi. Oh, iya, iya, maksudnya. iya. Pendapat pribadi. Mas aja ya, kebaca. Nah, jadi Bercanda nih ya, kalau kita misalnya seandainya kita berbicara sosial ekonomi gitu kan ya. Orang berbicara tadi dibilang sama Bro Doni bagus banget tentang namanya kasta. Siapa sih yang misalnya dibilang pengen kastanya paling rendah? Pasti nggak mau. Semua pengen kasta mau yang paling atas, betul nggak? Tapi kalau kita mau ke paling atas, masalahnya kita bener nggak bisa lahir di dalam kasta paling atas, kan nggak bisa, ya kan? Tetapi ya ketika kita berbicara soal nanti ke depannya keberuntungan, ya kita berbicara soal kenalan dan lain-lainnya. Tentunya ada hak-hak khusus atau ada suatu keistimewaan khusus yang dimiliki oleh kasta tertentu, Betul. ya kan? Di luar daripada keinginan dia secara pribadi, ya kan? Siapa sih yang nggak mau pengen jadi sukses? Semua pengen jadi sukses. Tetapi dengan ada namanya sosial ekonomi ini membawa mereka ketika waktu lagi di dalam perlombaan, mereka itu udah di step yang mana terlebih dahulu. Betul. One step ahead ya? One step ahead. Nah, Bukan cuma inilah- satu kali bisa bertahan-tahan iya, gitu betul, kan? betul, Iya. Inilah yang membedakan orang biasa dengan kasta tertentu. Kita nggak berbicara, wah berarti kalau misalnya orang yang kayak gini pasti susah sukses. Enggak, ya. Kita cuma berbicara mulainya dari mana dulu, Iya, iya. ya kan? Mulai dari mana tidak menentukan akhirnya di mana. Betul. Nah, inilah yang Iya. sebenarnya yang ingin kita bahas Hari di dalam ini topik kali bijaksana sekali ya. Bagus Kenapa nih, ya? nanti minta tolong nih tim dari Eljon? L-Talk ya, nanti dikasih ini tuh tadi bisa Oh iya, quotes quotes ya, Bener quotes itu ya. tadi bagus banget quotes Jangan dari- tanya lagi, dia lupa. Saya lupa catatannya hilang kemana. Tapi setuju banget ya, tidak peduli kita start di mana. Mana, Ya kan? benar. Karena hasil akhir kan tiap orang beda-beda. Betul. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Kalau misalnya dari saya sih itu dulu aja. Karena kenapa? Kalau misalnya kita berbicara lebih panjang lagi, sosial ekonomi kita berbicara nanti soal misalnya penampilan. Tadi udah dibilang Ya, juga kan ya. iya, iya. Penampilan, oh kelihatan lebih cakep. Sebenarnya gini lah, orang dibilang cantik, jelek, ganteng atau enggak misalnya. Itu kelihatan dari mana sih? Penampilan kan? Iya, Ya, iya. Orang jelek pun nih, mohon maaf ya. Kalau misalnya orang bilang cantik kan relatif. Tapi kalau jelek katanya mutlak. Ini bercanda loh ya, sama Nggak ngomongin diri sendiri kan? Enggak. Artinya apa? Pas waktu kita lihat di sini, kalau misalnya orang sejelek apapun, ya kan, dengan teknologi dengan saat ini, kita bisa ngerubah kok, ya kan? Kita bisa ngerubah. Jadi kalau banyak orang, apalagi di negara tertentu yang kita udah tahu lah ya, banyak sekali di sana terjadi namanya oplas. Iya kan? Iya. Nah, mau sejelek apapun kalau udah dioplas cakep luar dalam, betul nggak? Korea Iya ya. kan? Kita Mirip nggak- pula ya semuanya. Iya, Dan iya, kita iya. nggak melihat lagi gender. Wah, ini gendernya apa? Iya, Iya kan? Yang penting cakep. Yang penting cakep, yang penting Tapi keren. ada satu apa ya, bukan satu orang ya, tapi ada satu kondisi di mana seseorang apapun kondisi orang itu, Yes. orang lain dia selalu akan bilang ganteng atau cantik. Oh. Mau tahu nggak? Apa tuh? Orang tua kepada anaknya. Oh. Ya kan? Mau anak, contoh nih, lu punya tetangga gitu Iya, kan, iya, iya. udah tahu anaknya julek banget. Iya, iya. Makanya pasti bilang, oh anakku yang paling ganteng, ya kan, yang Iya. paling cantik, ya Tim nggak? paling kaset. Iya. gitu ya. Jadi privilege belum pernah itu. ketemu ya bilang, anakku elek banget. Nggak ada ya. Itu kalau misalnya nilai anak jelek, bapaknya marah, bilang Iya. ke ibunya. Oh, iya. Tapi kalau nilai anaknya bagus, anak Iya. siapa Anak dulu? saya. Ini hasil dari lu nih. Itu privilege loh. Bener-bener Iya kan? itu privilege. Jadi juga. maksudnya persiapan mental untuk Nami kan. Ah. Sudah ada calon kan? Oh, waduh. Kok jadi dia yang diwawancara ya? Kayak itu nanti di segmen. Tapi kalau segmen misalnya berikutnya. kalau misalnya kita Iya. cerita tentang namanya sosial ekonomi pasti berbeda dengan apa dari pikiran narasumber kita, ya kan? Iya, Pasti mungkin iya. beliau mempunyai pemikiran yang berbeda. Jangan-jangan pikir, oh enggak, bagi saya itu enggak ada kasta. Karena saya nggak usah mikir. Gimana kalau? Iya, kalau menurut dari Kak Tony sendiri, dari socio-economic privilege, menurut Kak Tony gimana? Tuh. Kalau menurut kayak saya singkat gimana? aja sih sebenarnya. Kalau privilege itu kan hak istimewa. Nah,
Hak istimewa, yang namanya istimewa atau spesial pasti berhubungan dengan yang positif, berhubungan dengan yang happy. Kalau nggak positif, nggak happy, ya bukan privilege itu. Bukan menurutku. istimewa gitu. Ini kontra nih. Memang harus ada oposisi. Iya, ada oposisi nih. Kalau istimewa itu karetnya 2. Oh iya, martabak ini. Mahal 1000. Iya. Iya. Ketahuan yang suka belanja ya. Martabak spesial. Ketahuan suka beli martabak Iya, ya. iya. Iya dong, sayang istri. Nah, tapi memang betul kalau misalnya dibilang ya Bro Doni ya, memang ada kalau kita bilang ada dari positif, tapi pasti ada juga negatif. Betul. Kalau bisa dari kita bilang istimewa. Iya. Apakah orang dari kasta yang atas atau orang yang punya sosial ekonomi yang kelas tinggi atasnya, mereka yang paling bahagia? Ayo, ini Belum pertanyaan. tentu. Nah, iya Nah, ini benar jadi banget. pertanyaan. Iya kan? Aku juga sebenarnya penasaran banget apakah orang-orang yang memiliki privilege lebih atau keistimewaan yang tadi sudah disebutkan mungkin dari orang tua itu ya apa sih perbedaannya sama orang yang lain kayak gitu. ya. Karena Dan- banyak banget gitu ya, Nami, kalau misalnya saya lihat nih ya, banyak banget ketika dulu saya menjadi seorang profesional hipnoterapis ya, ternyata banyak orang yang mengalami gangguan jiwa, itu orang dengan kastanya di atas. Karena ternyata mereka tuh mempunyai banyak tuntutan. Coba bayangin aja Nami, kalau kita udah berada di level tertentu, mau nggak kita ke level bawahnya lagi? Nggak mau Ketika lah. mereka mau, wah pasti semua orang pengen Iya. pengen sesuatu yang nyaman buat dia. Ketika ada sesuatu yang buat dia tidak nyaman, dia akan berusaha, wah gimana saya keep up gitu loh untuk bisa ke atas. Tetapi masalahnya, suasana nggak mungkin mendukung selamanya, pasti mendukung dia supaya dia tetap keep Tetap up. keep up, benar. Nah, Akan ada itu. momen-momen down-nya juga Betul. ya. Iya, Nah, iya, itulah iya. yang saya maksud. Ada sesuatu yang negatif dan kebanyakan ya orang-orang dengan kalangan ekonomi atas ya, tentunya ini ya berbeda-beda. Anda nanti yang juga bilang nih sahabat Eljon nih ya, bilang, "Oh, enggak kok, saya dari kalangan ekonomi atas." Bisa jadi karena tadi saya bilang adalah kebanyakan ya, karena apa? Tuntutan. Coba tanya sama anak-anaknya. Mereka itu banyak tuntutannya loh, ya kan? Bisnis A, bisnis B, bisnis C. Mereka belum lulus loh. Tapi mereka harus bisa, kamu harus bisa lebih daripada papa. Wah. Jadi udah dikasih beban Beban. tanggung jawab yang banyak ya, Betul. sama beban moral juga, ekspektasi dari orang tuanya juga. Nah ini nih yang kayak gini nih bakalan seru banget untuk kita lanjutin. Tapi kita akan close dulu nih ya, karena sebentar lagi nanti kita akan ngebahas lagi lebih lanjut, lebih dalam lagi tentunya bersama dengan Kak Roni, Kak Doni dan juga Kak Toni nih hari ini. Tadi juga dari Kak Toni sendiri aku juga belum gali nih ya, ada beberapa pertanyaan juga masih banyak banget. Jadi untuk itu sahabat Eljon jangan kemana-mana, terus saksikan El Talk Empowering Life Through Communication. Bye! Halo semuanya, saya Anastasia, Putri Pariwisata Indonesia Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke semua orang. Terima kasih.